Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat datang lagi di channel ini. Masih juga ada bertanya mengenai Afdruk ya. Afdruk sablon itu kok gagal terus gitu kan. Udah berpuluh-puluh kali. Ada yang komentar kayak gitu di komentar ya, kolom komentar. Udah Afdruk gagal terus. Nah, kenapa nih? Ini tips yang pertama. Tips yang pertama adalah Afdruk itu ketika kita penggusutan di screen itu wajib rata ya. Jadi yang pertama kali prioritas kita tuh wajib rata. Kalau nggak rata udah jelas itu gagal Afdruk nantinya. Wajib rata. Bagaimana cara meratakannya? Ini bisa pakai ini. Ini penggaris ya. Beli aja di percetakan tuh banyak sekali ya. Beli aja, bisa panjang kan, potong aja. Potongnya sekitar 10 cm ya. Ini kan rata ini. Rata kalau kita pas proses Afdruk ya, di screen tuh kan digesut gini. Bahan Afdruknya itu bremolnya, nah itu otomatis lebih rata. Nggak apa-apa bahan bremolnya itu agak cair ya, tapi jangan cair kali gitu. Agak cair itu fungsinya supaya ketika kita penggesutan itu lebih gampang dan otomatis lebih rata. Jadi diolesin ya bremol itu, gesut pakai ini di bagian dalam dan bagian luarnya. Dan video-videonya juga udah banyak di channel ini ya, mengenai Afdruk, cara Afdruk itu bagaimana supaya berhasil. Udah banyak di video-videonya. Tapi ini mengulang-ulang lagi ya. Mungkin barangkali ada yang kelupaan teman-teman itu. Jadi yang pertama harus rata. Yang kedua, bagaimana cara meratakannya, pakai ini ya. Yang kedua, kita bisa pakai kertasnya itu bisa kertas kalkir ya. Kalau nggak ada kertas kalkir, bisa pakai kertas HVS biasa. Di print pakai printer laser. Nah, karena dia pekat ya, printer laser itu pekat, hitamnya itu pekat. Otomatis ketika proses Afdruk, penyinaran, kemudian penyemprotan, nanti itu tercetak lebih bagus gitu ya hasilnya. Kalau nggak ada printer laser, bisa teman-teman pakai printer biasa, kemudian pergi ke fotokopi ya, tukang fotokopi, print fotokopi aja di situ. Karena mesin fotokopi yang dipercetakan itu pakai printer laser, pakai sistem laser dia. Jadi hasilnya lebih pekat hitamnya. Itu ya yang perlu teman-teman perhatikan. Contohnya kayak ini ya. Contohnya kayak ini. Nah, ini pekat dia ya. Lebih pekat hasilnya. Ini kertasnya kertas biasa ini. Kertas biasa ya. Kertas biasa tinggal dipakai di print laser ya, kalau itu print laser. Oke, itu yang kedua tadi. Yang selanjutnya adalah ketika proses penyemprotan, ini penting juga ya. Ketika proses penyemprotan, usahakan pakai yang menyebar dulu. Semprotan burung itu kan ada yang kecil itu kan, yang menembak gitu. Ada juga yang menyebar. Pakai menyebar dulu aja. Pakai menyebar dulu, semprot dulu ya. Baru nanti kalau misalkan ada bagian-bagian tertentu yang nggak tembus gitu ya. Karena ada bagian-bagian tertentu yang masih tertutup bremol gitu. Nggak bisa cuman kita pakai semprotan yang menyebar, kita pakai semprotan yang menjurus ya, yang langsung nembak gitu. Yang satu arah, yang bagus. Jadi itu ya kira-kira yang perlu diperhatikan. Kalau poin-poin dasarnya ini aku runtunkan lagi ya, supaya lebih gampang mengingatnya. Yang pertama, harus pengolesan itu rata. Itu yang pertama. Yang kedua, pakai print laser. Kalau nggak punya print laser, print biasa, kemudian pergi ke tukang foto, pergi percetakan, fotokopi di situ. Yang kedua. Yang ketiga, pakai penyemprotan itu, software penyemprotan, pakai yang menyebar dulu. Baru nanti kalau misalkan ada yang nggak tembus, baru pakai yang menjurus satu arah itu. Nah, itulah kira-kira cara Afdruk ya. Kalau gagal terus ya, coba aja terus ya. Ingat ya, kalau lampu ini ya, penemunya Thomas Alva Edison, itu gagalnya itu 999 kali. Nah, kita masih gagal 1, 2 atau puluhan, itu masih
segelintir kecilnya gitu kan. Jadi coba aja terus ya. Kalau kita berhenti mencoba, itu baru gagal namanya. Tapi kalau kita terus mencoba, ada potensi untuk keberhasilan ke depan. Oke, coba aja terus, nggak ada cerita, coba terus. Gagal urusan nanti, yang penting kita mencoba. Oke, mungkin hanya itu seri-seri kali ini, tujuannya untuk berbagi, bukan untuk menggurui ya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman penyablon pemula. Nah, dan satu lagi, di video di channel ini ya, akan ada mungkin video tambahan seperti tema besar ya, 2 tema besar. Yang pertama tentang nyablon, kemudian nanti tentang satunya lagi belum terpikir ya, karena kalau kita nyambah sablon ya karena itu aja gitu kan. Jadi mau upload setiap hari pun itu aja yang diupload gitu kan, nanti bosan subscriber di sini atau bosan penontonnya. Oke, mungkin hanya itu video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.